Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku? Bertemu lagi dengan Ibu Intan Rohman Nurmalasari, dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Oke, kali ini dalam mata kuliah kewirausahaan, Ibu akan menjelaskan mengenai penerapan 7 dimensi pemasaran dalam entrepreneur marketing. Undercover marketing adalah pendekatan pemasaran yang digunakan untuk menarik minat pelanggan tanpa membuat konsumen menyadari bahwa mereka menjadi sasaran pendekatan pemasaran. Proses ini sangat bergantung pada dasar-dasar viral marketing yang merupakan pemasaran dari mulut ke mulut, di mana pelanggan mempromosikan sebuah produk atau jasa dengan cara menceritakan kepada orang lain. Latar belakang masalah undercover marketing itu bisa disalahgunakan. Ketika ini terjadi, proses ini sering disebut sebagai roach baiting. Pada dasarnya ini upaya yang kita lakukan yang biasanya menyesatkan konsumen agar menyukai produk tersebut. Nah, hal ini mencakup seperti melebih-lebihkan atribut produk atau membuat klaim untuk efektivitas yang hanya tidak didukung oleh bukti yang tersedia. Jadi nggak ada buktinya. Jika pemasar gagal menyembunyikan kepentingan terselubung ini, akibatnya bisa fatal, yaitu konsumen dapat kehilangan kepercayaannya. Dan lebih parahnya lagi, konsumen dapat merasa dipermainkan dan dimanipulasi untuk menyukai produk ini. Ujung-ujungnya asosiasi yang muncul justru menyesatkan. Entrepreneur marketing. Pemasaran wirausaha adalah fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk membuat, berkomunikasi, dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang saling menguntungkan, kayak simbiosis mutualisme. Dan para pemangku kepentingan dan yang ditandai dengan inovasi, proaktif, bisa mengambil resiko dan mungkin dilakukan tanpa sumber daya saat ini yang dikendalikan. Viral marketing. Viral marketing saat ini adalah promosi dari mulut ke mulut dalam format elektronik. Nah, viral marketing ini secara umum bergantung pada teknologi internet, di mana konsumen sangat memahami penggunaan internet. Menggunakan internet sebagai sarana berkomunikasi sehari-hari. Nah, viral marketing ini dapat disebut juga fenomena marketing yang memfasilitasi dan mensupport masyarakat untuk menyebarkan pesan-pesan marketing secara sukarela. Jadi memviralkan suatu produk. Kita bahas mengenai 7 dimensi entrepreneur marketing innovativeness. Apa sih dimensi entrepreneur marketing? Merupakan dimensi inovasi dalam pemasaran kewirausahaan menurut Davis et al. 1991 dalam Kurgun 2011 menunjukkan bahwa kewirausahaan memainkan peran penting tidak hanya dalam produk dan jasa, tetapi juga dalam mencari solusi yang kreatif dan unik, termasuk mengembangkan teknologi baru yang akan melayani metode eksekutif dan fungsi organisasi. Proactiveness merupakan merintis atau memimpin pasar dalam hal menciptakan produk-produk baru. Bisa dari mengadopsi teknologi baru, menawarkan, membawa dinamisme untuk pendekatan pemasaran bisnis. Nah, kita ke performance, ke reviewnya ya, mengenai 7 dimensi itu tadi. Ibu akan membahas satu persatu.
Jadi 7 dimensi yang mendukung kita dalam berinovasi, khususnya dalam pemasaran usaha kita. Bisa dilihat di sini nomor 1, opportunity focus. Ini merupakan fokus kesempatan. Jadi menunjukkan bahwa perusahaan dengan perspektif pemasaran kewirausahaan itu memiliki kesadaran yang lebih baik dalam menyaring dan mengevaluasi peluang sejalan dengan strategi saat ini dan posisi di pasar. Jadi, opportunity focus itu lebih ke perspektif pemasaran. Kita seperti menyaring dan mengevaluasi dulu ya. Strategi, peluang, posisi, nah itu. Kita beralih ke nomor 2, resource leveraging. Merupakan konteks sumber daya, memanfaatkan dan menggarisbawah perlunya kita memanfaatkan tidak hanya dari peluang eksternal, tapi juga dari orang-orang dalam. Jadi seperti sumber daya manusianya. Nah, kita beralih ke dimensi nomor 3, calculate risk taking. Merupakan pemasaran kewirausahaan, menunjukkan bahwa mengkonsumsi usaha beresiko diperhitungkan dan menjadi perintis dalam menemukan inovasi yang proaktif. Jadi kualitas itu nomor 1. Nah, dimensi keempat, customer intensity. Merupakan pemahaman akan pemenuhan kebutuhan konsumen yang akan datang atas permintaan produk yang belum ada sebelumnya. 5. Value creation. Merupakan usulan bahwa ada 2 cara utama untuk menciptakan nilai. Yang pertama adalah meningkatkan manfaat dari penawaran nilai bagi pelanggan. Nah, kedua, untuk mengurangi biaya akuisisi, penggunaan semacam distribusi produk jasa itu ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan. Keenam, entrepreneur. Nah, kewirausahaan mengacu pada mengejar solusi kreatif atau baru untuk menghadapi tantangan, termasuk pengembangan atau peningkatan produk dan layanan. Khususnya juga teknik administrasi maupun new teknologi atau teknologi baru untuk melakukan fungsi-fungsi organisasi. Jadi ini semacam manajemen yang strategis, menawarkan 3 dimensi mendasar, yaitu kecenderungan organisasi untuk proses manajemen, seperti inovasi, memperkenalkan barang baru atau teknologi baru, dan lain sebagainya. Semua itu tentu saja ada pengambilan resiko, ya. Jadi membuat keputusan yang masuk akal ketika menghadapi ketidakpastian lingkungan. Nah, ini salah satu yang bergerak di pasar, ini produk-produk yang inovatif. Jadi melakukan sedikit usaha yang sedikit beresiko, tapi orang terus berdatangan karena inovasi yang proaktif. Masuk ke 7. Elemen ke-7 ya, ini etika dalam entrepreneur marketing. Kata etik atau etika dari kata ethos ya, bahasa Yunani yang artinya karakter, watak, bisa adat. Nah, ini suatu subjek. Jadi etika ini berkaitan dengan konsep yang dimiliki masing-masing individu. Bisa individu maupun kelompok untuk menilai apakah tindakan yang kita kerjakan ini salah atau benar, buruk atau baik. Jadi kewirausahaan dalam arti proses yang dinamis itu kan merupakan proses mengkreasikan, mengkreatif ya. Jadi menambahkan komponen atau nilai sesuatu melalui usaha yang keras dan waktu yang tepat.
Selain itu didukung juga seperti dana, fisik,